Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Welcome back to my channel Maghfirah Vlog and Okala Cucupira. Kali ini saya akan berbagi dengan kalian tentang kehidupan pembantu di Timur Tengah. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak atas supportnya, atas komennya. Tentang bagaimana sih keadaan di Timur Tengah, bagaimana majikannya, bagaimana orang-orangnya seperti apa. Oke, itu kembali lagi ke diri kita masing-masing. Bagaimana majikannya baik atau orangnya baik atau ininya baik, itu semuanya dari pribadi kita masing-masing. Karena saya sendiri orangnya suka berbagi, saya nggak tega dengan orang. Ya alhamdulillah, majikan saya masya Allah semuanya baik, alhamdulillah ya. Keluarga di sini udah menganggap saya keluarganya sendiri, nggak membedakan kayak orang majikan-majikan lain itu pembantu kayak lihatnya hewan gitu. Dan saya sarankan sama kalian, kalau kalian udah kerja, bagi yang sudah lama kerja, kedatangan pekerja baru sama-sama se-Indonesia, jangan cari muka ke majikan. Ini kebanyakan kita berantem di luar negeri dengan majikan, kesalahpahaman majikan itu dari teman sendiri. Kalau kita satu rumah ada sama-sama se-Indonesia, senegara, saya mengalami seperti itu. Saya kerja di Suriah, satu rumah dengan pembantu dari Indonesia, dari pokoknya dari Indonesia yang sudah lama bekerja, lebih awal datang gitu. Udah 4 tahun saya baru datang. Jadi dia ngelatih saya begini. Kalau dia pekerjaannya salah, bilang saya yang salah, bukan dia. Jadi dia selalu cari muka ke majikan, menjelek-jelekan saya sendiri. Jadi kalian harus mikir, majikan baik sama kita itu karena dia mengharapkan tenaga kita, sama-sama membutuhkan gitu. Dia baik karena butuh tenaga kita juga butuh uang gitu. Jadi jangan sampai si teman sendiri ini kamu geserkan seperti itu. Kenapa kamu harus mikir, pulang ke Indonesia kita masih bertemu gitu, satu negara, tapi kamu nggak mungkin dengan majikan. Ini benar-benar saya merasakan, saya digeser tuh sama dia ini. Ya, saya ngomong suatu saat kamu butuh saya, ya, suatu saat kamu pasti butuh saya sampai Indonesia. Saya tidak akan menolongnya. Saya benar-benar sakit hatinya, nggak bisa diobatin sampai sekarang. Itu dengar Suriah, dengar yang udah perang, aku dikembalikan begitu aja tanpa dihargai, hanya gara-gara omongan teman itu. Jadi kalau bisa kalian jangan seperti itu ya. Kalau satu rumah sama-sama se-Indonesia, tolong saling menutupi, walaupun temanmu salah, saling menutupi satu sama yang lainnya ke depan majikan. Bagi yang udah lama harus bisa ngomong bagaimana supaya kesalahan temanmu ini tidak sampai tahu si majikan. Begitu. Jangan sampai benar-benar, kebanyakan orang Indonesia kalau satu rumah itu cari mukanya benar-benar. Apa sih untungnya kalian cari muka? Makanya saya ngomong, kalau saya mau berangkat kerja, katanya di rumahnya besar, ada 3 pembantu. Saya tanya langsung, pembantunya dari mana aja? Dari Indonesia. Oh sorry, saya nggak mau. Dia bilang kenapa? Pokoknya saya nggak mau kalau sama-sama sebangsa, karena saya udah mengalami. Tapi kalau dengan orang Filipina, orang Sri Lanka, orang Hindia, orang Bangladesh, saya masuk. Tapi kalau dengar ada orang Indonesia, saya mundur. Beneran. Saya mengalami seperti itu. Nggak tahu saya kalau orang Indonesia itu mulutnya seperti itu, lancang di depan majikan. Dengan kita baik, jadi saya kena tipu dayanya. Jadi saya menjelek-jelekan majikan sama dia gitu. Memang aslinya begitu majikan. Ternyata omongan saya dilaporkan lagi ke majikan. Akhirnya saya didamprat sama majikan gara-gara teman yang udah lama ini, yang udah dipercaya si majikan. Jadi kumohon kalian jangan seperti itu. Bagi yang sudah lama, kedatangan yang baru, tolonglah diajarin
anggaplah dia saudaramu. Jangan sampai kamu menganggap dia ini musuh. Kedatangan orang se-Indonesia, kamu malah bukannya lebih dekat, malah seperti itu gitu. Itu kebanyakan orang Indonesia seperti itu kalau di luar negeri, yang satu rumah khususnya, hampir semua seperti itu. Jadi saya memang kadang membenci kerja satu negara. Karena apa? Karena saya tahu ujungnya seperti itu, baik di depan, walaupun di negara sendiri. Di negara sendiri pun kita kerja sama-sama itu. Makanya saya mendingan rumah besar satu pembantu daripada lebih dari 2 atau 3. Karena semuanya cari muka, enggak di negara luar negeri, enggak di negara sendiri. Itu orang kita, orang Indonesia. Enggak tahu apa di pikirannya, apa di benak pemikirannya, cari muka itu untungnya. Karena apa? Kebanyakan kalau TKW yang memang less education itu seperti itu, enggak tahu cara. Oh ini tuh aku salah ngomong begini, oh begini tuh salah, ini tuh dosa aku. Jadi nggak ada pikiran ke situ. Yang ada aku nomor 1 di depan majikan. Itu aja yang dia pikirkan. Mau number 1, tapi caranya salah. Ya seperti itu. Aku memohon sama kalian yang sudah lama kedatangan pegawai baru, pembantu baru dari Indonesia, tolonglah dididik, diajarin, anggaplah dia saudaramu. Oke? Aku lupa tadi dalam percakapan yang tadi, video tadi, makanya aku bikin video lagi mengingatkan untuk saling berbagi, saling mengasihi, saling mengayomi. Anggaplah satu sama lainnya itu adalah keluarga. Apalagi kita di luar negeri. Di luar negeri butuh pertolongan, siapa lagi kalau bukan orang terdekat dengan kita. Maksudnya teman kita itu. Jadi kita bisa nangis, bisa mengadu, bisa mengeluh, bisa apa yang ada kalau ada teman di tempat kerja sebangsa. Itu pikirannya harus ke situ, ya. Jangan akhirnya jadi musuh. Soalnya kita pulang ke negara nanti ketemu lagi setelah habis kontrak. Kalau kebajikan nggak mungkin. Jadi kalian harus mikir yang positif. Majikan baik sama kamu karena butuh tenaga kamu pun begitu karena butuh uang. Jadi jangan sampai kamu karena butuh uang menggulingkan temanmu yang satu ini. Ya saya begitu minta sama kalian, saya mengalami. Jadi kalian jangan sampai mengalami seperti saya. Bagi yang udah lama ini, bagi yang sudah lama kerja mau kedatangan pembantu baru, bukan yang ngedidik, bukannya ngajarin, malah ketakutan yang baru menggeser kamu. Jangan pikiran negatif, berpikirlah positif. Untuk apa? Manfaatnya cari muka depan majikan. Toh gajinya sama-sama nggak naik setelah kamu menjadikan temanmu. Apakah bisa naik dalam sebulan atau dalam seminggu? Tidak kan? Seperti itu gajimu tetap. Nggak tahu per tahun, nggak tahu per 2 tahun gaji kamu naik. Jadi pikir ke situ, positif, berpositif thinking, positive thinking. Jangan selalu negatif thinking. Pikirnya ke depannya, aku pulang ke Indonesia bakal ketemu lagi dengan temanku. Anggaplah dia ini saudaramu untuk berkeluh kesah, sedih, senang, ketawa. Kamu ada teman, enak satu rumah di negara lain, di negara orang. Oke, hanya itu aja yang saya ceritakan. Saya meminta sama pembantu atau TKW Indonesia yang sudah lama mau kedatangan pembantu baru, tolong buka hati nuranimu, anggaplah ini saudaramu, didiklah, rawat, ajarin, pokoknya jadilah kamu saudaramu. Kalau memang masih muda dari kamu umurnya, anggaplah dia adikmu. Kalau memang udah tua dari kamu, anggaplah dia kakakmu, gitu ya. Oke, semoga yang nonton ini merasakan apa yang saya ceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Terima kasih banyak.